Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 373 NEET Keluarga Sen, menantu yang tinggal bersama. Itu tidak akan menghentikanku untuk menjadi pengawalmu. Lu Qianqian dapat mendengar Lin Muan terkesiap saat dia terus menekan lukanya. Kau sudah hancur dan masih saja bicara besar. Dia melotot tajam, lalu membawanya ke rumah sakit dengan mobilnya yang rusak. Setelah pemeriksaan, dokter memaksa Lin Muan untuk tetap tinggal di rumah sakit. Anak muda, jangan mulai berkelahi hanya karena kamu sudah sembuh. Kakeknya mengirim orang untuk memukulinya. Lu Qianqian berkata kepada dokter itu dengan marah. Ini pertama kalinya Anda bertemu dengan kakek seperti itu, bukan? Di sampingnya, Lin Muan tersenyum sambil memegangi dadanya sendiri. Meskipun dipukuli oleh Pak Tualin, dia membawa serta lada kecil yang ceria itu. Dan melihatnya menjadi sangat marah adalah obat mujarabnya. Kau masih tersenyum. Tulangmu akan terkilir. Lu Qianqian sangat marah. Memikirkan bahwa kakekmu akan melakukan ini padamu, kau pasti telah diambil dari tempat sampah. Sangat enggan mendengar omelan Lu Qianqian, Lin Muan hanya memeluknya di depan dokter, membujuknya. Entah itu kakekku atau bukan, percayalah padaku, lada kecil, aku akan melindungimu bahkan jika itu berarti nyawaku. Siapa yang butuh perlindunganmu? Lu Qianqian dengan kuat mendorong Lin Muan, tanpa sengaja menyentuh lukanya. Lin Muan meringis dan benar-benar berkeringat. Meski begitu, Lu Qianqian hanya ingin berteman dengan Lin Muan dan tentu saja tidak akan membiarkannya melakukan apapun sendiri. Di sisi lain, dia tidak tahu seberapa serius janji Lin Muan hari ini. Sementara itu, di kediaman Seng. Oud Seng telah memberitahu keluarga Seng dan Huang Yao untuk memutuskan semua hubungan dengan Seng Xiao karena dia tidak akan membiarkan Seng Xiao menjaga mereka dalam jangkauannya kali ini. Meski begitu, Oud Seng setidaknya harus memberikan penjelasan pada keluarga Gu sekarang setelah Seng Xiao meninggalkan Huang Yao. Terlebih lagi, saat dia telah berjanji untuk menyingkirkan Mu Qiki, lelaki tua itu tidak hanya menyingkirkan Mu Qiki tetapi juga Seng Xiao, yang secara langsung mengumumkan kepergiannya dari Huang Yao. Keesokan paginya, Oud Seng mengundang keluarga Gu ke rumahnya sebagai tamu, sementara Mama Gu tinggal di ruang kerjanya selama lebih dari 2 jam. Tuan Tua Seng, keluarga kami tahu apa yang terjadi di keluarga Seng. Kami bisa membatalkan perjanjian antara Putra Mahkota dan Ziling, karena dari apa yang bisa kulihat, Putra Mahkota sangat menyukai nona muda dari keluarga Sen. Lelaki tua itu segera melambaikan tangan saat dia selesai berbicara, dan berkata kepada keluarga Gu, jangan khawatir, Nyonya. Kami akan terus berjalan sesuai rencana, saya tahu cucu saya. Dia hanya mengancam saya, dan dia akan menyerah saat dia tahu bahwa ancaman tidak akan berhasil terhadap saya. Tetapi, Nyonya Gu, bagaimana dengan ini? Anda telah bertemu dengan cucu kedua saya saat Anda datang, dia juga belum menikah. Oleh karena itu, kita bisa tetap pada rencana kita dan membiarkan putri Anda mengunjungi keluarga kita dan memilih salah satu yang disukainya. Bagaimana menurut Anda? Nyonya Gu teringat kakak kedua yang ditemuinya saat masuk. Dia memang memiliki paras yang menarik dan tampak berbakat, jadi dia mengangguk. Kalau begitu, aku setuju dengan saranmu. Lagi pula, keluarga Gu tahu bahwa kakak kedua sekarang memegang kekuasaan di Huang Yao, dan mereka tetap dapat menerima putra mahkota atau kakak kedua. Kalau begitu, sudah diputuskan. Baru setelah keluarga Gu pergi, kakak keenam bertanya kepada lelaki tua itu, kakek, tentang itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Urus saja urusanmu sendiri, kata lelaki tua itu. Bagaimanapun, semuanya sudah siap. Meskipun tidak ada yang tahu kapan pemberontak yang bernama Seng Xiao sudah muak dengan amukannya. Saudara keenam menundukkan kepalanya, berbalik dan bersiap untuk pergi ketika lelaki tua itu tiba-tiba memanggilnya. Tunggu, kakek. Tutup rapat kamar 8 saudara, dan sebarkan berita bahwa karena 8 saudara sudah pergi, dia tidak boleh kembali lagi. Apakah kakek serius? Kakak keenam bingung. Aku tidak boleh terlihat lemah karena dia sudah bertindak begitu hebat. Pria tua itu mendengus dingin. Dia akan bertindak seolah-olah dia tidak peduli pada Seng Xiao, sehingga dia tahu bahwa ancaman tidak akan berhasil melawannya. Jadi bagaimana jika semua orang tahu bahwa Seng Xiao sedang melakukan protes diam-diam terhadap Huang Yao? Sementara keluarga Su pindah ke Jianchuan dan keluarga Sen memperoleh kekuasaan sekali lagi di kota itu, sebuah perusahaan produksi senjata baru tengah dalam proses pembentukan. Saat itu malam hari dengan iklim hujan dan salju. Seng Xiao dan Sen Jianchuan sedang mengunjungi kantor Zongteng Industries bersama-sama, mereka akan mengurus masalah administrasi di sini di masa mendatang. Su Che sedang mendorong kursi roda Sen Jianchuan, sedangkan Seng Xiao memegang bahu Mu Qiki dengan satu tangan. Saya suka tempat ini. Mu Qiki memberitahu kedua pria itu setelah berjalan-jalan. Pemandangannya bagus dan tidak seperti Huang Yao, sangat tidak nyaman dengan semua berlian di mana-mana. Apakah kamu tidak menyukai Huang Yao, atau kamu tidak menyukai orang-orang di Huang Yao? Seng Xiao bertanya sambil mengangkat dagunya. Kapan kau akan mengumumkannya sekarang setelah kau telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Seng?
Shen Jianchuan bertanya pada Seng Xiao saat itu. Saya ingin memberi pelajaran kepada orang tua itu agar dia menyadari tekad saya, tetapi sekarang saya merasa semakin misterius saya, semakin baik. Biarkan semua orang percaya bahwa saya telah sepenuhnya berpaling dari Huang Yao, dan biarkan orang tua itu percaya bahwa saya bukan apa-apa tanpa Huang Yao. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di hari-hari awal berdirinya Songteng, dan semuanya berjalan sesuai keinginan saya. Shen Jianchuan mengangguk mendengarnya. Kamu akan menjadi menantu keluarga Shen yang NEET dan tinggal di rumah. Sembunyikan saja dirimu di kediaman kami. Itu juga yang ada dalam pikiranku, jawab Seng Xiao. Tapi apakah kamu benar-benar sanggup menghadapi orang-orang tertentu yang mengejekmu karena kamu payah? Aku akan selalu punya cara untuk menghadapi orang-orang seperti itu, untuk menyusahkan mereka di balik layar. Seng Xiao tidak khawatir. Jika memang itu yang ada dalam pikiranmu, lakukan saja. Keluarga kami bisa membantumu menghalau panas dari Huang Yao. Apakah CEO hebat itu menderita dengan sabar, namun bertekad kuat untuk membalas dendam? Apa lagi yang akan kulakukan? Kau tidak akan bisa hidup mudah dengan seorang suami yang diusir dari keluarganya sendiri. Karena tidak tahan untuk terus menonton mereka bercumbu, Shen Jianchuan mengizinkan Su Ce mendorongnya ke kantornya untuk jalan-jalan. Dia sebenarnya ingin duduk di kursi itu seperti orang normal, tapi dia jelas tidak bisa melakukan hal itu. Adapun Seng Xiao, sekarang setelah ia bekerja dengan Songteng, mitra barunya telah berubah total. Dengan Songteng sebagai perusahaan produksi militer yang memproduksi kebutuhan untuk angkatan bersenjata, orang-orang yang perlu ia ajak bicara sekarang semuanya memiliki kekuatan dan pengaruh, tetapi tidak pernah memperlihatkan diri mereka di depan umum. Baginya, itu akan menjadi tantangan baru. Setelah sampai di rumah dan melihat Seng Xiao melangkahkan kaki ke wilayah baru, Mu Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak naik ke pahanya dan melihatnya mempelajari informasi. Sekarang setelah kamu membentuk perusahaan baru dengan ayah, apakah kamu akan segera terlibat dengan dunia politik? Salah, saya akan terlibat denganmu. Saya bahkan akan mendirikan departemen khusus untuk meneliti dan mengembangkan peralatan bagi dokter forensik sehingga kamu tidak perlu khawatir memotong-motong mayat.